Pertama, pesawat penumpang sipil narrow-body aircraft. Pesawat ini adalah tulang punggung penerbangan domestik. Memiliki satu lorong single aisle dengan konfigurasi kursi 3x3. Ditenagai oleh 2 mesin turbofan yang efisien. Pesawat ini dirancang untuk landasan pacu pendek hingga menengah. Keunggulan utamanya adalah biaya operasional yang rendah per kursi, menjadikannya standar bagi maskapai low cost carrier LCC. Kedua, pesawat berbadan lebar wide body aircraft. Raksasa langit ini memiliki diameter kabin lebih dari 5 meter dengan 2 lorong sejajar, dirancang untuk penerbangan lintas samudra long haul. Pesawat ini dilengkapi dengan tangki bahan bakar di sayap dan badan pesawat yang mampu menampung ratusan ribu liter aftur. Teknologi kabinnya canggih, mampu mengatur kelembapan dan tekanan udara agar penumpang tidak mengalami kelelahan ekstrim setelah terbang 15 jam. Ketiga, pesawat regional turboprop berbeda dengan jet. Pesawat ini menggunakan mesin gas turbin untuk memutar baling-baling eksternal. Keempat, pesawat kargo mandek freighter. Meskipun dari luar tampak seperti pesawat penumpang, struktur dalamnya diperkuat secara masif. Lantainya dilengkapi dengan sistem roll listrik untuk menggeser palet seberat puluhan ton. Uniknya, beberapa jenis pesawat kargo memiliki hidung yang bisa dibuka ke atas nose loader agar barang-barang yang sangat panjang bisa masuk langsung ke dalam perut pesawat. Kelima, helikopter transportasi sipil. Kendaraan ini bekerja dengan mengubah sudut serang pitch pada bilah rotor utamanya untuk bergerak maju, mundur, atau menyamping. Keunikan utamanya adalah mekanisme auto-rotation yang memungkinkan helikopter mendarat dengan aman, menggunakan aliran udara untuk memutar beling-beling meskipun mesin mati total. Digunakan luas untuk evakuasi medis, medevac, dan logistik daerah terpencil. 6. Helikopter serang attack. Helikopter. Pesawat ini adalah tank terbang. Bodinya dilapisi material komposit anti peluru dan keramik. Sensor di hidungnya mampu mendeteksi panas musuh dari jarak berkilo-kilometer dalam kegelapan total. Senjata utamanya adalah kanon otomatis yang gerakannya mengikuti arah pandangan mata pilot lewat helm canggih. Ketujuh, pesawat tiltrotor, sebuah keajaiban teknik yang menggabungkan kecepatan pesawat jet dengan fleksibilitas helikopter. Pada saat lepas landas, mesinnya menghadap ke atas. Setelah mencapai ketinggian tertentu, seluruh mekanisme mesin berputar 90 derajat ke depan. Ini memungkinkan militer mengirim pasukan ke area tanpa bandara dengan kecepatan 2 kali lipat helikopter biasa. Kedelapan, drone militer MEL atau Luftwaffe bukan sekadar mainan. Drone kelas medium altitude long endurance MEL bisa terbang terus-menerus selama lebih dari 24 jam tanpa henti. Dikendalikan via satelit dari jarak ribuan kilometer. Drone ini digunakan untuk pengintaian tanpa membahayakan nyawa pilot, serta serangan presisi tinggi menggunakan rudal kecil. Nueve Gantole Hang Glider, kendaraan tanpa mesin yang paling mendekati cara burung terbang. Kerangkanya terbuat dari aluminium pesawat atau serat karbon yang dibungkus kain polyester kuat. Pilot mengendalikan arah dan kecepatan dengan menggeser titik berat badannya pada bar kendali. Ini adalah olahraga ekstrem yang sangat bergantung pada pemahaman pilot terhadap
arus angin panas. Thermal 10. Paralayang paraglide. Sayapnya berbentuk elips yang terdiri dari 2 lapis kain yang dijahit membentuk sel-sel udara. Saat terbang, udara masuk ke sel-sel ini dan memberikan bentuk kaku pada sayap prinsip Ramair. Karena tidak memiliki rangka keras, seluruh pesawat ini bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam ransel, menjadikannya kendaraan udara paling portabel di dunia. Paramotor power. Modifikasi paralayang dengan penambahan mesin 2 tak atau motor listrik di punggung pilot. Mesin ini memberikan dorongan horizontal sehingga pilot tidak perlu lagi melompat dari gunung. Selama ada lapangan terbuka yang cukup untuk berlari, para motor bisa lepas landas dari mana saja, bahkan dari halaman belakang rumah yang luas. Pesawat ultralight, microlight, pesawat berukuran mikro yang seringkali memiliki kokpit terbuka. Mesinnya biasanya hanya bertenaga 60 sampai 100 tenaga kuda. Karena bobotnya yang sangat ringan, pesawat ini sangat sensitif terhadap hembusan angin, namun memberikan sensasi terbang yang sangat murni bagi para hobiis penerbangan. Balon udara panas hot air balloon kendaraan ini menggunakan prinsip buoyancy, gaya apung. Udara di dalam balon dipanaskan menggunakan pembakar propana agar massa jenisnya lebih ringan dari udara di luar. Untuk turun, pilot hanya perlu membuka katup di puncak balon untuk membuang udara panas. Kendaraan ini tidak bisa disetir secara horizontal, namun pilot ahli bisa berpindah arah dengan mencari arus angin yang berbeda di setiap ketinggian. Kapal udara airship atau blimp berbeda dengan balon. Kapal udara memiliki mesin dan sirip ekor untuk navigasi. Budinya yang raksasa diisi dengan gas helium nan muda terbakar karena bisa melayang di satu titik dalam waktu yang sangat lama dengan konsumsi bahan bakar minimal. Kapal udara sering digunakan untuk pengawasan perbatasan atau sebagai papan iklan raksasa di acara olahraga dunia. Balon stratosfer, balon khusus yang terbuat dari bahan polietilen yang sangat tipis namun kuat. Balon ini bisa terbang hingga ketinggian 40 km ke lapisan stratosfer, di mana langit mulai tampak hitam. Digunakan untuk penelitian ilmiah, peluncuran teleskop ruang angkasa, atau uji coba teknologi komunikasi internet di daerah terpencil. Pesawat tempur supersonic jet fighter. Pesawat ini dirancang untuk menembus dinding suara kecepatan Mach. Sayapnya biasanya berbentuk delta atau menyapu ke belakang untuk mengurangi hambatan udara. Dilengkapi dengan sistem radar yang bisa mengunci puluhan target sekaligus. Pesawat ini adalah mesin perang paling kompleks yang pernah diciptakan manusia. Pesawat pengebom strategis stealth bomber dirancang untuk terbang jauh ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Bentuknya seringkali aneh, seperti sayap terbang tunggal tanpa ekor untuk memantulkan gelombang radar ke arah lain. Seluruh permukaannya dilapisi cat khusus penyerap radar yang sangat mahal dan sensitif. Pesawat amfibi, flying boat, pesawat unik dengan perut bodi yang berbentuk seperti lambung kapal. Pesawat ini memiliki kemampuan mendarat di laut yang berombak, sangat berguna untuk misi pencarian dan pertolongan SAR di tengah samudera atau mengirimkan logistik ke pulau-pulau terluar
yang tidak memiliki bandara sama sekali. Pesawat luar angkasa, spaceplane, kendaraan transatmosfer yang lepas landas dengan bantuan roket namun mendarat di landasan pacu seperti pesawat biasa. Memiliki lapisan keramik pelindung panas di bawah bodinya agar tidak terbakar saat bergesekan dengan atmosfer bumi dengan kecepatan ribuan kilometer per jam saat kembali dari ruang angkasa. Pesawat pengisi bahan bakar, tanker, aircraft, sebuah pom bensin terbang. Pesawat ini membawa ratusan ton bahan bakar cadangan yang disalurkan melalui pipa flexible drop atau pipa kaku boom ke pesawat lain saat sedang terbang. Hal ini memungkinkan pesawat tempur atau pengebom tetap berada di udara selama berhari-hari tanpa perlu mendarat. Pertama, pesawat penumpang sipil narrow body aircraft. Pesawat ini adalah tulang punggung penerbangan domestik. Memiliki satu lorong single aisle dengan konfigurasi kursi 3x3 ditenagai oleh 2 mesin turbofan yang efisien. Pesawat ini dirancang untuk landasan pacu pendek hingga menengah. Keunggulan utamanya adalah biaya operasional yang rendah per kursi, menjadikannya standar bagi maskapai low cost carrier LCC. Kedua, pesawat berbadan lebar wide body aircraft. Raksasa langit ini memiliki diameter kabin lebih dari 5 meter dengan 2 lorong sejajar, dirancang untuk penerbangan lintas samudra long haul. Pesawat ini dilengkapi dengan tangki bahan bakar di sayap dan badan pesawat yang mampu menampung ratusan ribu liter. Aftur, teknologi kabinnya canggih, mampu mengatur kelembapan dan tekanan udara agar penumpang tidak mengalami kelelahan ekstrim setelah terbang 15 jam. Ketiga, pesawat regional turboprop berbeda dengan jet. Pesawat ini menggunakan mesin gas turbin untuk memutar baling-baling eksternal. Keempat, pesawat kargo mandek freighter. Meskipun dari luar tampak seperti pesawat penumpang, struktur dalamnya diperkuat secara masif. Lantainya dilengkapi dengan sistem roll listrik untuk menggeser palet seberat puluhan ton. Uniknya, beberapa jenis pesawat kargo memiliki hidung yang bisa dibuka ke atas nose loader agar barang-barang yang sangat panjang bisa masuk langsung ke dalam perut pesawat. Kelima, helikopter transportasi sipil. Kendaraan ini bekerja dengan mengubah sudut serang pitch pada bilah rotor utamanya untuk bergerak maju, mundur, atau menyamping. Keunikan utamanya adalah mekanisme auto-rotation yang memungkinkan helikopter mendarat dengan aman, menggunakan aliran udara untuk memutar beling-beling meskipun mesin mati total. Digunakan luas untuk evakuasi medis, medevac, dan logistik daerah terpencil. 6. Helikopter serang attack. Helikopter. Pesawat ini adalah tank terbang. Bodinya dilapisi material komposit anti peluru dan keramik. Sensor di hidungnya mampu mendeteksi panas musuh dari jarak berkilo-kilometer dalam kegelapan total. Senjata utamanya adalah kanon otomatis yang gerakannya mengikuti arah pandangan mata pilot lewat helm canggih. Ketujuh, pesawat tiltrotor, sebuah keajaiban teknik yang menggabungkan kecepatan pesawat jet dengan fleksibilitas helikopter. Pada saat lepas landas, mesinnya menghadap ke atas. Setelah mencapai ketinggian tertentu, seluruh mekanisme mesin berputar 90 derajat ke depan. Ini memungkinkan militer mengirim pasukan ke area tanpa bandara dengan kecepatan 2 kali lipat helikopter biasa. Kedelapan, drone militer MEL atau HALEUAV
bukan sekadar mainan. Drone kelas medium altitude long endurance MALE bisa terbang terus-menerus selama lebih dari 24 jam tanpa henti. Dikendalikan via satelit dari jarak ribuan kilometer. Drone ini digunakan untuk pengintaian tanpa membahayakan nyawa pilot, serta serangan presisi tinggi menggunakan rudal kecil. Nueve Gantole Hang Glider, kendaraan tanpa mesin yang paling mendekati cara burung terbang. Kerangkanya terbuat dari aluminium pesawat atau serat karbon yang dibungkus kain polyester. Kuat, pilot mengendalikan arah dan kecepatan dengan menggeser titik berat badannya pada bar kendali. Ini adalah olahraga ekstrem yang sangat bergantung pada pemahaman pilot terhadap arus angin panas. Thermal 10. Paralayang paraglide. Sayapnya berbentuk elips yang terdiri dari 2 lapis kain yang dijahit membentuk sel-sel udara. Saat terbang, udara masuk ke sel-sel ini dan memberikan bentuk kaku pada sayap prinsip Ramair. Karena tidak memiliki rangka keras, seluruh pesawat ini bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam ransel, menjadikannya kendaraan udara paling portabel di dunia. Paramotor power. Modifikasi paralayang dengan penambahan mesin 2 tak atau motor listrik di punggung pilot. Mesin ini memberikan dorongan horizontal sehingga pilot tidak perlu lagi melompat dari gunung. Selama ada lapangan terbuka yang cukup untuk berlari, para motor bisa lepas landas dari mana saja, bahkan dari halaman belakang rumah yang luas. Pesawat ultralight, microlight, pesawat berukuran mikro yang seringkali memiliki kokpit terbuka. Mesinnya biasanya hanya bertenaga 60 sampai 100 tenaga kuda. Karena bobotnya yang sangat ringan, pesawat ini sangat sensitif terhadap hembusan angin, namun memberikan sensasi terbang yang sangat murni bagi para hobis penerbangan. Balon udara panas hot air balloon kendaraan ini menggunakan prinsip buoyancy. Gaya apung udara di dalam balon dipanaskan menggunakan pembakar propana agar massa jenisnya lebih ringan dari udara di luar. Untuk turun, pilot hanya perlu membuka katup di puncak balon untuk membuang udara panas. Kendaraan ini tidak bisa disetir secara horizontal, namun pilot ahli bisa berpindah arah dengan mencari arus angin yang berbeda di setiap ketinggian. Kapal udara airship atau blimp berbeda dengan balon. Kapal udara memiliki mesin dan sirip ekor untuk navigasi. Budinya yang raksasa diisi dengan gas helium nan mudah terbakar karena bisa melayang di satu titik dalam waktu yang sangat lama dengan konsumsi bahan bakar minimal. Kapal udara sering digunakan untuk pengawasan perbatasan atau sebagai papan iklan raksasa di acara olahraga dunia. Balon stratosfer, balon khusus yang terbuat dari bahan polietilen yang sangat tipis namun kuat. Balon ini bisa terbang hingga ketinggian 40 km ke lapisan stratosfer, di mana langit mulai tampak hitam. Digunakan untuk penelitian ilmiah, peluncuran teleskop ruang angkasa, atau uji coba teknologi komunikasi internet di daerah terpencil. Pesawat tempur supersonic jet fighter. Pesawat ini dirancang untuk menembus dinding suara kecepatan Mach. Sayapnya biasanya berbentuk delta atau menyapu ke belakang untuk mengurangi hambatan udara. Dilengkapi dengan sistem radar yang bisa mengunci puluhan target sekaligus.
Pesawat ini adalah mesin perang paling kompleks yang pernah diciptakan manusia. Pesawat pengebom strategis, stealth bomber, dirancang untuk terbang jauh ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Bentuknya seringkali aneh, seperti sayap terbang tunggal, tanpa ekor untuk memantulkan gelombang radar ke arah lain. Seluruh permukaannya dilapisi cat khusus penyerap radar yang sangat mahal dan sensitif. Pesawat amfibi, flying boat, pesawat unik dengan perut bodi yang berbentuk seperti lambung kapal. Pesawat ini memiliki kemampuan mendarat di laut yang berombak, sangat berguna untuk misi pencarian dan pertolongan SAR di tengah samudera atau mengirimkan logistik ke pulau-pulau terluar yang tidak memiliki bandara sama sekali. Pesawat luar angkasa, space plane, kendaraan transatmosfer yang lepas landas dengan bantuan roket namun mendarat di landasan pacu seperti pesawat biasa. Memiliki lapisan keramik pelindung panas di bawah bodinya agar tidak terbakar saat bergesekan dengan atmosfer bumi dengan kecepatan ribuan kilometer per jam saat kembali dari ruang angkasa. Pesawat pengisi bahan bakar, tanker, aircraft, sebuah pom bensin terbang. Pesawat ini membawa ratusan ton bahan bakar cadangan yang disalurkan melalui pipa flexible drop atau pipa kaku boom ke pesawat lain saat sedang terbang. Hal ini memungkinkan pesawat tempur atau pengebom tetap berada di udara selama berhari-hari tanpa perlu mendarat.